Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurbaitilah di Monolog Bisnis. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait produk investasi sukuk korporasi. Nah, baik langsung saja. Apa itu sukuk korporasi? Sukuk korporasi ini adalah salah satu instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dalam mencari pendanaan ataupun merupakan suatu instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, secara umum sukuk ini banyak dikenal oleh masyarakat sebagai obligasi syariah. Namun demikian, secara konsep dasar sukuk ini sangatlah berbeda dengan yang namanya meskipun memiliki beberapa kesamaan. Sukuk ini bukanlah merupakan surat utang, sedangkan obligasi merupakan surat pengakuan utang. Selain itu, sukuk juga wajib memiliki underlying aset dan penggunaan dananya juga harus tentunya sesuai dengan syariah. Sedangkan obligasi itu sebaliknya. Namun, sukuk dan obligasi ini memiliki kesamaan yang dimana antara lain memiliki jangka waktu tertentu. Nah, sukuk dapat diterbitkan dengan berbagai macam jangka waktu baik pendek, menengah ataupun panjang. Adapun pendek itu 3 tahun, menengah 5 sampai 7 tahun, dan kalau panjang itu lebih dari 10 tahun. Itu tergantung pada kebutuhan perusahaan. Nah, sukuk ini wajib memiliki beberapa karakteristik untuk dapat dikatakan syariah, yang diantaranya yang pertama, sukuk bukan merupakan surat utang tapi merupakan kepemilikan atas suatu underlying aset. Kemudian yang kedua, wajib memiliki underlying aset dan akad. Kemudian yang ketiga, wajib memiliki tim ahli syariah untuk menjaga aspek kesyariahannya tentunya. Kemudian yang keempat, penggunaan dana sukuk wajib untuk kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah itu mengatakan bahwa akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah yakni antara lain adalah akad mudorobah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijaroh. Nah, pada prakteknya di pasar modal Indonesia saat ini akad yang bisa digunakan dalam penerbitan sukuk adalah dua akad, yakni akad mudorobah dan juga akad ijaroh. Sesuai dengan peraturan Bapepam Lembaga Keuangan nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Nah, menurut peraturan Bapepam Lembaga Keuangan nomor 9A14 tersebut, mengatakan bahwa mudorobah adalah perjanjian akad di mana pihak yang menyediakan dana atau sohibul mal berjanji kepada pengelola usaha atau mudorib untuk menyerahkan modal, dan pengelola usaha ataupun mudorib itu berjanji untuk mengelola modal tersebut. Sedangkan ijaroh adalah perjanjian akad di mana pihak yang memiliki barang atau jasa berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan ataupun upah atau bisa dikatakan ujrah tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi objek ijaroh. Seperti itu. Nah, adapun total kumulatif sampai dengan akhir pada tahun November 2011 lalu tercatat telah terdapat 48 penerbitan sukuk yang diterbitkan oleh 28 emiten. Jumlah tersebut terbagi menjadi 30 sukuk yang masih beredar dan 17 sukuk yang telah jatuh tempo ataupun dilunasi kembali. Nah, emiten penerbit sukuk tersebut berasal dari beragam jenis usaha seperti perkebunan, transportasi, jasa perbankan, properti, dan juga jasa telekomunikasi. Nah, adapun kumpulan skema sukuk ini berisi skema ataupun struktur sukuk yang pernah diterbitkan di Indonesia. Tim penyusun mengidentifikasi bahwasannya terdapat 19 struktur sukuk dan terdiri dari 7 struktur sukuk mudorobah dan juga 12 struktur sukuk ijaroh. Ke-19 variasi struktur sukuk yang dimaksud itu dapat didapatkan dari 48 sukuk yang telah diterbitkan oleh 28 emiten tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan skema pada akad suku mudorobah dan juga akad ijaroh. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait skema sukuk mudorobah. Nah, ini untuk skemanya. Nah, langsung saja untuk
Keterangan dari skema ini adalah emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten. Nah, penerbitan sukuk mudharabah ini memiliki 4 struktur. Yang pertama, dana hasil emisi sukuk dipergunakan untuk meningkatkan aktiva produktif yang akan disalurkan untuk pembiayaan murabahah. Kemudian yang kedua, dari kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan murabahah kepada nasabah diperoleh pendapatan margin yang kemudian dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabahah yang berasal dari dana sukuk dan emiten dan dana pihak ketiga. Kemudian yang ketiga ini, pendapatan margin yang berasal dari dana suku didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil kepada investor dan emiten dalam suatu periode yang telah ditentukan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Nah, untuk poin yang keempat ini, pada saat jatuh tempo, maka emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan. Seperti itu untuk bagian skema sukuk mudharabah. Selanjutnya, skema sukuk ijarah. Nah, pada skema sukuk ijarah ini, objek ijarah yang dijadikan underlying dalam penerbitan sukuk ini berupa fixed asset milik emiten yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas. Contoh objek ijarah, kapal tanker dan bobot materi tertentu. Adapun materi tertentu seperti halnya jaringan listrik dengan jenis nilai dan spesifikasi tertentu. Kemudian bangunan yang dimana berfungsi sebagai mall. Terus ada juga sirkuit dengan kapasitas tertentu. Nah, penerbitan sukuk ijarah ini memiliki 5 struktur. 5 struktur. Yang pertama, atas penerbitan sukuk ijarah tersebut, emiten mengalihkan manfaat objek ijarah kepada investor dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah berupa fixed assets yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas atau dari emiten. Untuk poin yang kedua ini adalah investor yang diwakili wali amanat suku ini memberikan kuasa atau akad wakalah kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga. Nah, lalu untuk yang poin ketiga ini, emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai mukjir atau pemberi sewa, menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai mustajir atau penyewa. Kemudian untuk yang poin keempat, atas objek ijarah yang disewa tersebut, maka penyewa atau pihak ketiga ini memberikan pembayaran sewa kepada emiten. Nah, dan yang untuk poin terakhir, nomor kelima ini, emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan atau fee ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa fee ijarah pada saat jatuh tempo sukuk. Seperti itu. Nah, itu mungkin terkait skema sukuk ijarah. Selanjutnya, ada juga berita yang saya temukan terkait pembahasan yang sedang saya jelaskan terkait sukuk korporasi. Berita bisnis.com yang dipublikasikan pada tanggal 19 Mei 2021 yang berjudul Tren penerbitan sukuk korporasi pada 2021 tetap meriah. Ini sebabnya. Nah, itu judulnya. Nah, di dalam berita tersebut, Head of Fixed Income Research BNI Sekuritas Aryawan mengatakan bahwasannya tren sukuk oleh korporasi sebenarnya sudah membaik dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, ia mengatakan bahwa selama 4 tahun pertama 2021 ini total penerbitan sukuk oleh perusahaan adalah sebesar 1,9 triliun. Nah, jumlah tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni senilai 1,4 triliun. Itu isi dari berita
terkait suku korporasi yang dikatakan oleh Aryawan, yakni seorang income research BNI Sekuritas. Itu ya terkait berita. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait apa itu produk investasi suku korporasi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.